Menterinya minta maaf lagi kan, Menteri Marves kan? Iya, ya, dan minta maafnya itu juga tidak tulus, pakai jika, ya kan, pakai jika. Oh. Jadi apa pakai jika itu biasanya tidak mengakui kesalahannya dengan ikhlas ya. Jadi inilah yang saya kira satu tradisi yang sering disebut orang sebagai courtesy. Courtesy kita itu lemah. Saya kritik, pemerintah itu tidak tahu berterima kasih. Misalnya dalam bidang pendidikan saja, kalau nggak dibantu oleh Muhammadiyah dan NU, pesantren, madrasah, dan sebagainya, sekolah-sekolah umum, pemerintah itu pasti kedodoran. Ya. Menteri BUMN, Erick Thohir misalnya, ya kan, karena hanya mengangkat orang-orang Jokowi itu untuk menjadi komisaris di berbagai BUMN misalnya. Pembubaran penciptaan BRIN itu malapetaka bagi riset dan inovasi Indonesia. Bisa nggak jelaskan sedikit kenapa kekisruhan pemerintahan ini berlarut-larut ya, terutama perbedaan pandangan presiden sama pembantu-pembantunya soal apa PPKM aja kemarin heboh kan, kemudian soal harga vaksin gratis nggak gratis, presiden sudah bilang gratis, tiba-tiba ada mau yang berbayar, tiba-tiba presiden umumkan lagi gratis. Itu apa pangkal kisruh itu, Prof? Ya, saya kira komunikasi politiknya itu tidak jalan ya. Jadi komunikasi politik itu kan ada berlapis-lapis ya. Komunikasi politik internal pemerintahan, internal kabinet ya. Saya kira tidak terjadi percakapan yang tulus, percakapan yang berani ya di antara mereka yang ada di dalam kabinet ya. Jadi mereka lebih mendengarkan saja, menjadi pendengar saja dari apa yang dikemukakan oleh presiden. Tapi kemudian mungkin tidak penjelasan keterangan presiden di dalam rapat kabinet atau instruksi-instruksi yang lain ya di luar sidang kabinet itu tidak menjadi pegangan ya, tidak menjadi pegangan bagi para pejabat tinggi itu, para menteri itu ya, sehingga kemudian apa yang mereka lakukan itu berbeda satu sama lain dan itu kemudian muncul ke depan publik. Misalnya yang terakhir ya, Menko PMK bilang bahwa selesai rapat ya kemarin rapat dengan presiden mengatakan bahwa PPKM akan diperpanjang dalam 2-3 hari ini. Tapi itu kan langsung dibantah oleh Menko Marves, betul. Luhut Binsar ya, Panjaitan, bahwa belum ada rencana seperti itu dan karena keadaannya sudah terkendali ya kan. Terkendali apa ya kan? Itu kan terkendali apa ya? Ya kemudian menterinya minta maaf lagi kan, Menteri Marves kan? Iya, ya, dan minta maafnya itu juga tidak tulus, pakai jika, ya kan, pakai jika. Oh. Jadi apa pakai jika itu biasanya tidak mengakui kesalahannya dengan ikhlas ya. Yang beda itu adalah pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang minta maaf karena tidak bisa memberikan pelayanan yang sempurna ya, yang baik ya. Bagi seluruh warga yang terkena korban ini. Dia menyatakan seperti itu, walaupun kemudian ujung-ujungnya juga mungkin tidak terlalu pas gitu ya, dengan mengatakan bahwa yang maha sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kalau kita tidak, ya itu betul itu dibilang seperti itu, tapi kalau dinyatakan seperti itu ya itu kemudian berlindung dalam wujud Tuhan, wujud Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ya kan, bahwa kalau kita manusia melakukan kesalahan-kesalahan, ketidaksempurnaan itu sih biasa-biasa saja agar dimaklumi saja gitu. Ya tapi masih mendingan daripada pakai jika ya kan. Kalau LBP kan pakai jika ya kan, jika kita tidak bisa melaksanakan program mitigasi COVID-19 ini dengan baik gitu, pakai jika gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat Presiden Jokowi sendiri juga nggak pernah minta maaf. Ini saya kira lah
saya kira inilah salah satu kelemahan dalam kepemimpinan kita ya, atau dalam kemanusiaan keindonesiaan kita. Kita jarang mau minta maaf kalau kita salah. Bukan hanya para pejabat, tapi kita-kita juga itu jarang minta maaf. Kita jarang mau minta maaf, istri kepada suami, suami kepada istri. Kalau ada hal yang salah, kita nggak mau minta maaf. Atau kalau kita salah, marah misalnya yang tidak pada tempatnya pada pembantu, kita juga nggak mau minta maaf sama pembantu, pada sopir kita. Jadi inilah yang saya kira satu tradisi yang dalam bahasa sering disebut orang sebagai courtesy. Courtesy kita itu lemah. Courtesy kita, ya kan, kita jarang mengucapkan terima kasih. Walaupun saya agak surprise juga kemarin Presiden Jokowi menyatakan terima kasih ya kepada kepada terutama kepada ormas-ormas Islam ya, termasuk Muhammadiyah khususnya yang kemarin merayakan ulang tahun ke-112. Presiden menyatakan terima kasih kepada Muhammadiyah. Ini bagi saya suatu hal yang surprise, karena saya pernah mengkritik secara kencang, agak keras, mengatakan bahwa pemerintah ini ya, pemerintah itu tidak tahu berterima kasih. Saya malah menyebutnya malin kundang, ya kan. Pemerintah itu ibarat malin kundang ya, pada pihak yang telah berjasa, telah membesarkan ya. Karena kayak Muhammadiyah dan NU itu kan lebih tua dari Republik ini, ya. Lebih tua dari Republik ya. Muhammadiyah 1912, NU 1926, dan ormas-ormas Islam yang lain termasuk ya banyak sekali lah, Matlaul Anwar, Al-Wasliyah dan macam-macam itu juga sebelum masa kemerdekaan. Jadi jasanya mereka sangat besar. Jadi jangan diabaikan begitu saja. Ya, saya kritik pemerintah itu tidak tahu berterima kasih. Misalnya dalam bidang pendidikan saja, kalau nggak dibantu oleh Muhammadiyah dan NU, pesantren, madrasah dan sebagainya, sekolah-sekolah umum, pemerintah itu pasti kedodoran. Ya. Sudah dibantu lagi oleh ormas-ormas Islam, ya, dan juga yayasan-yayasan Islam dengan berbagai sekolah dan madrasah, itu juga masih kedodoran. Itu sekolah-sekolah kita pun sampai sekarang juga masih kedodoran. Setelah 2 tahun ini, saya kira pendidikan kita itu betul-betul mengalami penurunan, degradasi ya. Degradasi. Coba apa yang dilakukan oleh Mendikbud kita, Mendikbudristek kita ini, apa? Nggak ada. Tidak ada, saya nggak melihat itu. Dalam waktu misalnya katakanlah 6 bulan terakhir ini, kecuali dia pernah melontarkan isu mengenai belajar merdeka belajar, kampus merdeka dan lain sebagainya, yang sebetulnya itu lebih merupakan jargon atau gimmick daripada realitas yang sebenarnya. Gitu Bang Bursa. Apa mesti dilakukan oleh Presiden hingga kita cepat menyelesaikan krisis pandemi sekarang ini? Saya kira Presiden harus meningkatkan komunikasi politiknya ya. Komunikasi politiknya terutama bukan hanya secara internal dengan di dalam kabinet ya kan. Dalam kabinet kita tahulah bahwa banyak menteri, sejak dari pertama banyak menteri itu tidak, saya dulu pernah menyebut wrong person in the wrong time. Jadi nggak tepat dalam posisinya. Hanya karena koneksi-koneksi politik saja ya. Saya kira mungkin lebih dari separuh menteri itu mungkin kalau kita kasih rapor ya, nilai mungkin rapornya itu merah. Ada menteri yang tidak pernah kita dengar apa kerjaannya gitu. Ya, paling iya benar ya, coba aja kita lihat. Nah, banyaklah menteri-menteri itu kalau untuk disebutkan ya, yang paling sering disorot itu kan cuma mungkin Menko Polhukam, Menko PMK, itu Menko Marves, paling itu kan yang sering, atau Mendikbud, paling itu. Yang lain-lain kemana? Nggak jelas. Atau mungkin Menteri BUMN Erick Thohir misalnya ya kan? Karena ngobat aja dia. Ya, karena hanya mengangkat orang-orang Jokowi itu untuk menjadi komisaris di berbagai BUMN misalnya. Paling sambil dagang obat. Jadi yang lain nggak jelas, ujung pangkal nggak jelas apa yang mereka kerjakan. Jadi saya kira kalaupun kemarin melakukan reshuffle, tapi reshuffle yang sebetulnya tidak ada gunanya, tidak fungsional. Perlu reshuffle lagi, Bro? Saya termasuk yang paling keras ketika Kemenristek dibubarkan. Itu adalah warisan
sejak dari masa Bung Karno, Presiden Soekarno dan Presiden Habibie itu dihapuskan, diganti dengan BRIN, ya kan? Ya, sehingga membuat masa depan riset dan inovasi kita itu menjadi, saya menyebutnya malapetaka. Pembubaran penciptaan BRIN itu malapetaka bagi riset dan inovasi Indonesia. Coba aja kita lihat nanti, gitu kan. Tapi gejala-gejalanya udah kita lihat sekarang ini. Nah, jadi kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi seperti itulah saya kira yang saya menyebutnya akan meninggalkan negative legacy, legasi yang negatif bagi masa depan bangsa ini. Nah, dulu mungkin orang berharap ada legasi yang lebih positif pada periode kedua ini, tapi justru lebih banyak adalah negatif legacy itu. Apa negatif legacy itu? Misalnya pelemahan KPK, misalnya dengan perubahan undang-undang KPK, atau misalnya pemberian konsesi-konsesi besar pertambangan melalui revisi undang-undang Minerba, misalnya, ya kan. Kemudian pemberian konsesi-konsesi besar bagi para investor yang diharapkan datang melalui RUU atau Undang-Undang Cipta Karya misalnya. Ya, walaupun kenyataannya, walaupun undang-undangnya sudah ada, tidak ada investor yang masuk, tidak ada secara signifikan, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu memerlukan berapa puluh itu peraturan pemerintahnya, dan peraturan pemerintahnya belum ada, ya kan? Nah, ini yang kemudian menimbulkan kekacauan-kekacauan di dalam kehidupan politik kita dan kehidupan publik kita. Jadi saya tidak terlalu optimis bahwa Presiden Jokowi akan mampu meninggalkan positif legacy, lebih banyak positif legacy dalam periode keduanya. Padahal waktu yang tersisa itu kurang 3 tahun, menjelang 2024, ya kan? Mungkin 2024, awal 2024 itu pemerintah ini sudah menjadi apa yang di dalam ilmu politik disebut sebagai lame duck government atau lame duck president, yaitu lame duck itu apa? Itik kalau secara harfiah itik yang loyo gitulah, itik yang loyo yang nggak berdaya apa-apa gitu kan, itu lame duck. Biasanya sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Sekarang kita sudah mau menjelang 6 bulan terakhir dari 2021, nanti 2022, 2023, ya kan? Nah, jadi tinggal ya 2,5 tahun lagi. 2024 saya kira sudah tidak efektif lagi pemerintah melakukan apa-apa, karena banyak pejabatnya kemudian sudah pengen jadi capres, cawapres dan lain sebagainya, ya kan begitu. Dan mungkin juga presidennya sibuk juga mendukung calon-calon capres, ya kan, ke sana sini, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi inilah yang saya kira masih ada waktu tersisa sebetulnya untuk memperbaiki itu, ya, dengan melakukan kembali konsolidasi demokrasi, konsolidasi kehidupan publik, ya. Misalnya dengan melakukan dialog dan kemudian komunikasi dengan ormas-ormas, ya, ormas-ormas yang sudah saya kira peranannya sangat penting, juga dengan civil society, masyarakat sipil dan seterusnya itu. Ya, ini yang seharusnya bisa dilakukan.